Cerita diawali dengan pemakaman seorang remaja laki-laki bernama Darren. Semua orang bersedih karena kehilangan dirinya, namun yang mengejutkan ternyata ia masih hidup. Faktanya, Darren terlihat di dalam peti mati sedang bermain video game. Adegan kemudian beralih ke masa lalu. Darren menjelaskan betapa hidupnya sangat menyenangkan. Ia populer di sekolah, mempunyai teman-teman yang keren, serta mendapatkan nilai yang bagus di kelas. Hal ini tentunya membuat bangga kedua orang tuanya. Satu-satunya bagian negatif dalam hidupnya adalah sahabat masa kecilnya bernama Steve. Suatu hari di sekolah, Steve meyakinkan Darren untuk bolos di kelas sejarah mereka. Keduanya kemudian menuju ke atap. Di sana Steve menghancurkan beberapa bola lampu dengan batu hingga pecah. Ia kemudian menantang Darren untuk melakukan hal yang sama, tapi saat itu guru sejarah mereka mendengar keributan yang datang dari atap. Akibatnya, mereka pun ditangkap dan orang tua masing-masing diberitahu tentang kejadian tersebut. Darren merasa paling buruk karena orang tuanya selalu percaya bahwa ia adalah seorang murid teladan. Orang tuanya memarahinya dengan kejam dan menghukumnya selama 2 bulan penuh. Orang tua Darren juga melarangnya untuk berteman dengan Steve dengan alasan bahwa Steve adalah pengaruh buruk. Keesokan harinya saat berjalan ke sekolah, Darren memberitahu Steve bahwa orang tuanya ingin ia memutuskan persahabatan mereka. Setelah mendengar ini, Steve menghina Darren dengan menuduh Darren tidak pernah bisa membela dirinya sendiri. Saat mereka bertengkar, sebuah limosin lewat dan seorang pria di dalamnya melemparkan brosur hingga mendarat di depan mereka. Ternyata itu adalah undangan ke acara sirkus yang disebut A Freak Show. Acara tersebut dikatakan hanya diadakan setiap 500 tahun sekali. Mereka sebelumnya sudah diperingatkan oleh guru sejarah agar tidak menghadiri pertunjukan tersebut karena ilegal, namun mereka tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Di malam hari, Darren dan Steve menyelinap keluar dari rumah mereka, lalu pergi ke sirkus dengan menggunakan sepeda. Akhirnya kini terungkap bahwa mereka berdua memiliki minat yang aneh. Darren adalah penggemar berat laba-laba, sementara Steve terobsesi dengan vampir. Di tempat itu, mereka membeli tiket dari makhluk mirip manusia kerdil yang bersembunyi di balik kotak. Namun ketika Steve menyerahkan uang tunai, makhluk itu menggigit tangannya dan melarikan diri. Mereka mengabaikan kejadian aneh tersebut dan berjalan ke dalam teater. Ternyata, pertunjukan itu telah menarik orang-orang dari berbagai umur, namun kebanyakan dihadiri oleh orang dewasa serta orang tua. Kemudian pertunjukan pun dimulai, dan pembawa acara Mr. Toll naik ke panggung. Sebelum menghadirkan beberapa orang aneh di hadapan penonton, ia berterima kasih pada mereka karena sudah datang. Pada awalnya manusia serigala muncul, dan kehadirannya membuat takut semua orang. Mr. Toll lalu mengarahkannya ke arah seorang wanita di antara penonton, dan yang membuat semua orang terkejut, manusia serigala lalu merobek tangan si wanita. Tapi sebelum orang-orang bereaksi, tangan wanita itu utuh kembali. Ia pun berjalan menuju panggung seolah tidak terjadi apa-apa. Mr. Toll kemudian memperkenalkannya sebagai Korma, yaitu salah satu dari anggota pertunjukan aneh. Berikutnya adalah Alexander Reeves, seorang pria yang tidak memiliki tulang rusuk. Lalu ada Gertatit, yaitu anggota ketiga, di mana ia secara mengejutkan bisa mematahkan apapun dengan giginya yang kuat. Sementara Ramis Tubelis pasangannya bisa makan apapun karena perutnya yang unik. Ia bahkan menelan sepeda dan memuntahkannya dalam keadaan utuh. Kemudian wanita cantik aneh bernama Madame Truska memanggil Darren ke atas panggung dan memintanya menjadi asistennya. Namun saat ia menyentuh wajahnya, ia merasakan sesuatu yang terlarang di dalam diri Darren lalu ia pun mundur. Saat pertunjukan berlanjut, Madame Truska memukau penonton dengan menumbuhkan rambut di wajahnya dalam sekejap. Tapi setelah pertunjukan usai, ia tiba-tiba meminta agar acaranya selesai. Tak menghiraukan permintaannya,
Mr. Toll melanjutkan dengan memanggil Larten Crespley naik ke atas panggung bersama laba-labanya bernama Okta. Ia memukau penonton dengan penampilan tarinya sambil memainkan alat musik. Steve mengenali Larten dari buku tentang vampir dan berbisik kepada Darren bahwa ia sebenarnya adalah vampir bernama Verhoosten. Tak lama berselang, pertunjukan tersebut dihentikan oleh polisi dan warga kota, termasuk guru sejarah mereka. Memiliki kesempatan, Darren menyelinap ke belakang panggung dan mencuri Okta, karena ia benar-benar terpesona oleh penampilannya yang berwarna-warni. Tapi saat ia mencoba untuk pergi, Darren terpaksa bersembunyi ketika seseorang memasuki ruangan. Yang mengejutkan adalah Larten muncul bersama seorang lelaki tua, membahas ancaman yang ditimbulkan oleh sekelompok vampir hibrida yang dikenal sebagai Vempanis. Tiba-tiba Steve menerobos masuk, ia memohon pada mereka untuk mengubahnya menjadi vampir. Ia mengatakan bahwa ia membenci hidupnya, karena ia tidak punya siapa-siapa. Ternyata ayah Steve sudah lama menghilang, sementara ibunya adalah seorang pemabuk. Setelah banyak diyakinkan, Larten akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mencicipi darah Steve. Namun saat ia memasukkan jari ke dalam mulutnya, ia menyadari bahwa Steve adalah orang jahat. Jadi ia pun menolak mengubah Steve menjadi vampir. Setelah beberapa saat, Larten akhirnya menyadari bahwa laba-labanya telah hilang. Sebelum ia memeriksa pintu, Darren yang panik segera melarikan diri. Ia kemudian tiba di jalan lalu dijemput oleh sebuah mobil. Di dalam mobil, dua orang pria bernama Marlowe dan Mr. Tiny mulai menginterogasinya. Namun akhirnya terungkap bahwa mereka menjemput anak yang salah karena mereka sebenarnya mencari Steve. Mereka pun mengantar Darren ke rumahnya, lalu memberitahu bahwa mereka akan menghubunginya. Keesokan harinya, Darren membawa Okta ke sekolah di dalam tasnya berharap ia tetap aman. Namun sebelum kelas dimulai, Steve melihat keberadaan Okta. Ia mulai bermain dengan laba-laba tersebut dan secara tidak sengaja menjatuhkannya ke lantai hingga Okta melarikan diri. Namun alih-alih mencoba menangkap Okta, Steve mengejarnya dengan niat untuk membunuhnya hingga menyebabkan banyak keributan di aula sekolah. Banyak siswa yang lari ketakutan, bahkan ada yang terluka. Setelah merasa cukup, Okta akhirnya menyerang dengan menggigit pipi Steve sebelum melarikan diri melalui jendela. Akibatnya Steve jatuh ke tanah, ia lalu pingsan karena racun Okta. Dalam adegan berikutnya, Darren bergegas kembali ke sirkus, ia memohon kepada Larten untuk membantu menyelamatkan Steve. Karena khawatir tentang akibat manusia akan mengetahui keberadaan mereka, Larten awalnya menolak membantu. Namun ia akhirnya setuju untuk memberikan penawar racun dengan satu syarat, yaitu Darren menjadi asisten vampirnya. Ini berarti Darren harus meninggalkan keluarga, teman, dan seluruh kehidupan sosialnya, hingga Darren juga harus keluar dari sekolah. Singkatnya adalah bahwa ia harus mati. Meskipun dampaknya sangat buruk, Darren yang sangat ingin menyelamatkan temannya, menyetujui persyaratan tersebut dan menerima darah vampir Larten. Setelah itu mereka pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa Steve. Larten segera memberinya penawar racun dan berhasil memulihkan kesehatan Steve. Beberapa hari kemudian, Darren mulai merasakan tubuhnya bereaksi terhadap darah vampir Larten. Bahkan ia mulai menginginkan daging mentah. Suatu hari, Darren mendapat dorongan yang sangat menggoda untuk membunuh dan menghisap darah adiknya. Namun Darren menahan diri dari rasa hausnya dan berlari kembali ke kamar. Di sana, ia menemukan Larten sedang duduk di sudut sambil membaca buku-bukunya. Larten memperingatkan Darren akan perjanjian di mana ia harus meninggalkan rumahnya karena kini ia adalah ancaman bagi dirinya serta keluarganya. Darren tidak mau melakukan hal itu, tetapi setelah nyaris menyakiti adiknya sendiri, Darren memutuskan untuk pergi. Darren tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkan dirinya selamanya, sehingga ia pun memutuskan untuk memalsukan tentang kematiannya. Malamnya di atap rumah,
Larten membantu Darren beraksi dengan mematahkan lehernya. Ini akan membuat semua orang percaya bahwa Darren secara tidak sengaja terjatuh hingga tewas. Kembali ke masa sekarang, hari ini adalah hari pemakaman Darren. Semua teman, guru, serta keluarganya memberi penghormatan terakhir mereka. Namun faktanya, Darren masih hidup dan sehat di dalam peti mati sambil bermain game di ponselnya. Pada malam yang sama, Larten menggali kuburan Darren, lalu mengeluarkan Darren dari peti mati. Tetapi sebelum mereka pergi, Marlowe tiba-tiba muncul dan menyergap mereka. Larten melawannya dan berhasil menaklukkannya untuk sementara waktu. Setelah itu, ia membawa Darren ke perkemahan pertunjukan aneh, di mana mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Rebecca. Sementara itu, Steve masih berduka atas kematian Darren. Karena hal tersebut, ia menjauhkan diri dari masyarakat dan menjadi tak stabil. Suatu hari ketika rasa sakit menjadi tak tertahankan, Steve berpikir untuk mengakhiri semuanya. Tapi saat Steve akan melakukan hal yang mengerikan, Mr. Tiny tiba di sana lalu menghentikan Steve. Ia menyebutkan bahwa ia mengetahui tentang kehidupan Steve yang malang dan obsesi Steve terhadap segala hal yang berhubungan dengan vampir. Ia kemudian menawarkan Steve kesempatan untuk menjadi vempanis. Ternyata Mr. Tiny dan Marlowe adalah vempanis dan mereka ras vampir berbeda, tidak seperti Larten dan yang lainnya. Akhirnya terungkap bahwa vempanis dan vampir adalah musuh bebuyutan, di mana mereka tidak pernah bersatu. Steve merasa tidak percaya, namun Mr. Tiny mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Darren masih hidup dan bahagia di dunia lain, sesuatu yang selalu diimpikan dan dicita-citakan oleh Steve. Pengungkapan tersebut membuat Steve marah, dan tanpa berpikir dua kali ia menerima tawaran tersebut. Sementara itu, Darren perlahan merasa nyaman di perkemahan aneh bersama yang lainnya. Ia mulai melatih dirinya sendiri dan membantu orang lain dalam tugasnya. Suatu hari Darren melihat foto-foto kehidupan lamanya dan memutuskan untuk menelpon Steve. Tapi sebelum ia bisa melakukannya, Larten tiba di sana lalu mengambil telepon dari Darren dan merusaknya. Malam itu Mr. Tiny mengunjungi Camp Freak untuk berbicara dengan Larten dan Mr. Toll tentang Darren. Ternyata Darren memiliki kekuatan bawaan khusus, sehingga Mr. Tiny meminta mereka untuk menyerahkan Darren. Meskipun menjadi musuh, Mr. Toll yang diplomatis dengan sopan mengatakan bahwa ia akan memikirkan hal itu. Setelah itu, Larten menginstruksikan Darren untuk tidak meninggalkan camp karena tidak aman lagi baginya. Ia kemudian mulai melatih Darren sehingga ia bisa menangani dirinya sendiri jika dalam masalah. Awalnya Darren gagal menyentuh Larten, tetapi seiring kemajuan pelatihannya, keterampilan dan kekuatannya pun berkembang. Di sisi lain, Marlowe mengubah Steve menjadi vempanis yang memberinya kekuatan. Steve juga menjadi semakin jahat, dan korban pertamanya tak lain adalah guru sejarahnya. Sementara itu, saat Darren kini merasa lapar, ia mulai mendambakan darah segar. Untuk mengatasinya, Larten membawanya ke pertanian terdekat dan membius seorang pria. Ia mengatakan jika vampir tidak pernah membunuh orang, tapi vampir hanya meminjam darah mereka. Namun, meskipun ia lapar, Darren tidak sanggup melakukannya sehingga mereka pun kembali ke camp. Tak lama setelah itu, perkemahan damai orang-orang aneh tiba-tiba diserang oleh sekelompok vempanis yang kejam. Kekacauan terjadi ketika kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan brutal mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Jelas bahwa para vempanis sedang mencari Darren. Tak lama kemudian, mereka menemukan Darren bersembunyi di dalam ruang kostum bersama Rebecca. Vempanis menyerang Darren dan perkelahian sengit pun terjadi. Tapi untungnya, berkat kedatangan Larten tepat waktu, serta Mr. Toll dan orang-orang aneh lainnya, pertarungan akhirnya terhenti dan Darren diselamatkan dari serangan tersebut. Namun setelah semuanya mereda,
terungkap bahwa Marlowe telah menculik Rebecca. Keesokan paginya, Darren berangkat untuk menemukan Rebecca. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi. Sementara itu, Mr. Tiny menculik keluarga Darren, berharap bisa menjebaknya ke dalam perangkap. Setelah beberapa saat Darren tiba di rumahnya, namun tak ada seorang pun di sana. Ia kemudian melihat brosur di atas meja, bertujuan mengundangnya datang ke sirkus. Sementara itu, Larten juga memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan dan ia mengumpulkan senjatanya. Kini Darren tiba di tempat sirkus, di mana ia menemukan Rebecca dan keluarganya diikat serta digantung. Ia juga bingung ketika melihat Steve bersama Vempanis di sana. Meskipun demikian, ia menyerang mantan sahabatnya tanpa ragu-ragu, sementara Larten juga datang dan mulai berkelahi dengan Marlowe. Karena Darren belum mengonsumsi darah apapun, ia menjadi sangat lemah dan mudah terkena memar dibandingkan dengan Steve. Tapi saat itu, Rebecca berhasil membebaskan dirinya dan meminta Darren meminum darahnya, agar ia bisa mendapatkan energinya kembali. Mulanya ia menolak, tetapi ketika Rebecca meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja, Darren pun menghisap darahnya. Di tempat lain, Larten terluka parah. Namun meskipun demikian, ia menggunakan kekuatan terakhirnya dan menusuk Marlowe tepat di jantungnya. Sementara itu, Darren mulai berkelahi dengan Steve lagi, dan Mr. Tiny memperhatikannya dari kejauhan. Merasa muak, ia lalu memutuskan untuk campur tangan dan menghentikan mereka. Mr. Tiny menyadarkan Marlowe menggunakan kekuatan spesialnya dengan mengubahnya menjadi makhluk kerdil. Ia kemudian meminta Steve dan Darren untuk ikut dengannya. Kagum dengan kekuatannya, Steve langsung menurutinya, tapi tidak dengan Darren. Setelah pertikaian itu, Larten menghipnotis keluarga Darren, sehingga ingatan mereka saat ini terhapus. Dengan cara ini pula, mereka tidak akan mengingat kejadian supranatural yang terjadi tepat di depan mata mereka. Sekarang Darren kembali ke camp tempat semua orang-orang aneh berkumpul, dan mereka menyambutnya dengan hangat hingga membuatnya merasa seperti di rumah sendiri.